kita akan langsung saja mulai pembelajaran kita. Nanti saya minta dengan kasih yang bertugas untuk bisa melaksanakan tugas praktek. Silahkan. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran pagi siang hari ini, mari kita berdoa dalam doa. Selamat siang Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan pada siang hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat berkumpul untuk pelajaran agama dan berkati pula para Madi yang mengajar pada pagi hari ini, siang hari ini ya Tuhan. Dan berkati pula khusus Penny yang akan ikut bergabung untuk pelajaran pada siang hari ini. Berkati kami semua yang akan mendengarkan pembelajaran pada siang hari ini supaya dapat kita dengar dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, silahkan yang tugas praktek bisa melaksanakan tugasnya. Iya Pak. Yang lain bisa on cam, boleh? Jadi saya bisa melihat kehadiran kalian, semuanya sudah lengkap. Oke, silahkan yang bertugas. Saya izin pakai masker karena saya berada di dalam ruangan dan sendirian. Silakan, Reza. Renungan hari ini berjudul doa yang dijawab oleh Tuhan. Diambil dari Matius 6 ayat 7. Namun ketika engkau berdoa, jangan menggunakan pengulangan kata yang bertele-tele seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab mereka mengira bahwa doa mereka akan didengarkan karena banyaknya kata-kata mereka. Doa adalah sejenis metode yang digunakan oleh setiap orang Kristen untuk dekat dengan Tuhan dan juga cara yang untuk mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Seringkali kita tidak tahu bagaimana berdoa untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Dari firman Tuhan Yesus, kita dapat melihat bahwa kita harus berdoa tidak dengan kata yang bertele-tele, namun dengan damai dan hati tulus kita berbicara dengan Tuhan dengan baik. Dan dengan kata-kata yang baik, jujur, saat berdoa hatimu harus damai di hadapan Tuhan dan engkau harus memiliki hati yang tulus. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk yang bertugas praktek pada sesi kali ini. Kita akan lanjut sekali lagi dalam doa. Mari kita akan berdoa sekali lagi untuk minta pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sesi kali ini, di mana Tuhan masih izinkan kami untuk kami bisa mengikuti pembelajaran agama Kristen Berarti. Berkati Tuhan dalam pembelajaran ini, sehingga dalam setiap pembelajaran yang kami lakukan, kami mendapatkan pengalaman yang baru, dan pada akhirnya nanti dapat kami jadikan bekal untuk kedepannya nanti. Terlebih secara khusus ketika kami sudah terjun dalam masyarakat. Inilah Tuhan yang menjadi doa, harapan, serta ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya. Pada sesi kali ini sudah lengkap ya. Jadi saya sudah melihat kalian secara full. Lalu kemudian intinya saya ingin menyampaikan kaitannya dengan protokol kesehatan, di mana kita masih ada di level 1. Kita tidak boleh abai dengan protokol kesehatan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya izin menggunakan masker karena saya berada di ruangan sendirian. Seperti itu. Dan langsung saja kita akan mulai pembelajaran. Saya akan bagikan materi buat kalian. Sebentar ya.
Oke, apakah sudah muncul presentasi yang saya share ke kalian? Apakah sudah muncul, Kak? Masih hitam, Pak. Masih hitam, Pak. Oke, masih hitam ya. Bentar. Oke, sudah muncul, Kak? Sudah, Pak. Oke, ya. Pada sesi kali ini kita masih berada di bab yang kelima. Di bab yang kelima itu kalau kita lihat kaitannya dengan pernikahan dalam perspektif Kristen. Kita kemarin sudah melihat tentang pentingnya pernikahan ya. Nah, kalau kemudian di sini, nah kita harus pahami kaitannya dengan beberapa hal yang harus dipahami dalam persiapan pernikahan. Nah, dalam persiapan pernikahan ini itu ada 3 poin. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini pentingnya pemahaman yang benar tentang apa? Tentang pernikahan Kristen. Loh, kenapa kok seperti itu, Pak? Iya, karena pemuda-pemudi Kristen itu perlu sungguh-sungguh mengerti hakikat suatu pernikahan Kristen yang disiapkan oleh gereja. Kenapa kok ini harus disiapkan? Iya, karena di sini ini untuk mengatasi sekaligus sebagai solusi terhadap realita di dalam masyarakat yang mengaburkan dan memandang bahwa pernikahan itu bukan sebagai lembaga yang dikuduskan Tuhan. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan sehari-hari, kadang begini, ada beberapa orang di sana yang ketika mereka menikah, mereka tanpa persiapan. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ketika mereka menikah, lalu kemudian berapa bulan kemudian mereka bercerai. Lalu kemudian menikah lagi. Terus kemudian bercerai lagi. Nah, ini yang harus dibenahi nih. Ini yang harus dibenahi bahwa pernikahan di dalam Kristen itu adalah pernikahan yang sakral, yang kudus. Nah, sehingga harus diberi pengertian bahwa ketika muda-mudi akan menikah, ini mereka harus tahu dulu. Mereka menikah untuk apa sih? Lalu kenapa mereka harus menikah? Nah, ini harus diberikan pemahaman yang benar dulu. Nah, di sini kalau kita lihat poin yang B itu persiapan yang memadai itu misalkan contohnya apa, Pak? Contohnya ketika kamu berada di gerejamu, ya kan? Kamu mungkin pernah melihat ada pasangan muda-mudi itu yang akan menikah, dia harus dan diwajibkan untuk mengikuti katekisasi pranikah. Nah, dalam katekisasi pranikah ini itu lamanya, durasinya itu bervariasi. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Nah, mereka mengikuti katekisasi pranikah itu agar apa? Agar dapat mengalami suatu pernikahan yang bahagia dan tercapai keselamatan di dalam Tuhan. Lalu kemudian yang C, nah yang C itu kan tadi secara teknis persiapan pernikahan Kristen itu dapat dibagi menjadi 2. Yaitu apa, Pak? Yang pertama itu jangka panjang, yang kedua jangka pendek. Jangka panjangnya tadi kamu sudah lihat di depan, itu kaitannya dengan katekisasi pranikah. Di dalam kegiatan pelaksanaan katekisasi pranikah, itu calon pasangan suami istri itu perlu mengenal apa, Pak? Tentang dasar-dasar teologi. Lalu kemudian dasar-dasar teologi pernikahan dalam Kristen itu seperti apa? Dan keluarga Kristen. Lalu kemudian mengenal tentang etika. Etika bagaimana suami istri itu bisa saling memperlakukan dengan baik. Lalu kemudian belajar tentang ekonomi keluarga. Contohnya ekonomi keluarga misalkan bagaimana, Pak? Misalkan contohnya yang paling gampang saja. Semisal Darren sudah memiliki istri.
Ya kan? Darren memiliki istri namanya siapa? Namanya Francisca. Nah, ketika Darren sudah memiliki istri, lalu kemudian satu kali waktu Darren itu ingin memberikan sebagian berkatnya kepada siapa? Kepada mamahnya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah istrinya Darren itu harus tahu atau sudah nggak usah tahu nggak apa-apa? Itu juga nanti akan dibahas di situ, ya kan? Nanti sebaiknya itu seperti apa manajemen ekonominya? Nah, apakah harus contoh lagi, misalkan contoh lain lagi, ketika Agung sudah bekerja, lalu kemudian gajian, ini nanti uangnya itu nanti akan diberikan kepada istri semuanya, atau misalkan gajiannya Agung dapat gaji 3 juta, ya kan? 3 bulan pertama dapat gaji 3 juta. Lalu kemudian yang diberikan istri itu berapa? Apakah hanya cukup 500.000? Lalu kemudian nanti 2,5 juta dipegang oleh Agung sendiri? Atau nanti gaji istri, ya kan? Misalkan istrinya namanya Tessa, ya kan? Tessa Gintamani misalkan. Ketika Tessa mendapatkan gaji, nanti Tessa di situ apakah uangnya Tessa akan diberikan ke Agung atau nanti seperti apa manajemennya? Lalu kemudian di situ kaitannya dengan kategorisasi pranikah, nanti kalian akan mendapatkan pembelajaran tentang apa? Tentang kaitannya dengan peran seksualitas, tentang dinamika relasi keluarga. Nah, dinamika relasi keluarga misalkan contohnya apa, Pak? Contoh yang paling gampang. Misalkan contohnya misalkan nanti kalau sudah berkeluarga, apakah Agung ini hanya baik saja kepada istrinya, atau nanti harus juga memperlakukan keluarga dari misalkan tadi contoh misalkan dengan istrinya tadi, itu harus diperlakukan seperti apa? Apakah harus diperlakukan baik atau hanya cukup sama istrinya saja? Nah, itu seperti itu. Lalu kemudian tadi kita singgung kaitannya dengan alokasi waktu. Alokasi waktu dalam kategori pranikah itu bisa 6 bulan, bisa 3 bulan, tergantung nanti dari bahan yang dipelajari, lalu kemudian tergantung nanti dari durasi waktunya, itu seperti itu. Dalam kaitannya kategorisasi pranikah nanti gembala jemaat itu nanti bisa minta tolong kepada jemaat yang berkompeten di dalamnya. Misal ada jemaat yang ahli di bidangnya, di bidang ekonomi, nanti bisa menyampaikan materi tentang kaitannya dengan ekonomi. Atau misalkan yang ahli di bidang psikologi, nanti bisa menyampaikan kaitannya dengan dinamika relasi keluarga. Terus kemudian tentang psikologi anak itu seperti apa, psikologi remaja seperti apa, nanti akan disampaikan di situ. Lalu kemudian kaitannya yang kedua itu persiapan jangka pendek. Nah, persiapan jangka pendek ini itu mencakup apa? Teknis upacara dan perhelatan pernikahan. Nah, di sini seringkali yang dibicarakan itu secara adat. Contoh tadi kita lihat Agung, mohon maaf, misalkan Agung dari Jawa, Francisca itu dari Batak. Ketika nanti menikah, nanti pasti kedua keluarga ini pasti akan membicarakan tuh. Nanti kira-kira akan dibuat dengan pernikahan adat apa? Adat Jawa atau adat Batak. Lalu kemudian kalau misalnya sudah menggunakan adat Jawa, nanti pernikahannya itu akan diselenggarakan di mana? Apakah di gedung atau di rumah? Nah, itu katanya dengan teknis. Lalu kemudian nanti skema dalam pernikahan itu nanti modelnya gimana nih? Apakah menggunakan uang tabungan pribadi atau menggunakan uang dari orang tua? Nah, lalu kemudian kita melihat di sini, ya kan? Nah, ketika kita melihat di sini, tadi kita sudah berbicara kaitannya dengan
dengan ini ya, persiapan. Lalu kemudian kita lihat hakikat pernikahan Kristen. Hakikat pernikahan Kristen itu kan begini. Pada umumnya itu dicapai dengan memilih apa? Memilih hidup berkeluarga. Tentunya yang harus didahului oleh suatu pernikahan. Nah, hakikat pernikahan ini itu adalah suatu persekutuan hidup antara siapa? Laki-laki dan perempuan. Karena mereka itu saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara tetap. Memiliki tujuan yang sama, yakni apa? Ingin saling membahagiakan. Dan kalau diperkenankan Tuhan, memiliki anak. Di sini sengaja saya garis bawahi hidup, persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan. Di sini sudah jelas, laki-laki dan perempuan. Tapi realita yang terjadi, kadang di luar sana ada juga orang-orang yang menikah itu sesama jenis. Kalau mereka menikah sesama jenis itu sudah pasti tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Apa yang ada dalam Alkitab. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Tidak ada Tuhan menciptakan transgender. Tidak ada di sana dikatakan bahwa nanti yang ketika dipersatukan itu laki-laki dan laki-laki, enggak. Tapi dalam persekutuan hidup antara siapa? Laki-laki dan perempuan. Termasuk di sini kalau kita singgung katanya dengan kalau diperkenankan Tuhan memiliki anak. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya ada kalanya kadang ketika seseorang itu sudah menikah, mereka itu ada yang langsung mendapatkan anak. Tapi ada yang diizinkan Tuhan untuk menunggu. Nah, apakah terus kemudian ketika ada pasangan suami istri yang masih menunggu untuk mendapatkan momongan itu, apakah terus kemudian ketika dia menunggu lama, terus kemudian kita lihat kok belum mendapatkan, terus kemudian kita bisa menjudge, oh dia tidak diberkati Tuhan. Apakah kita bisa menjudge seperti itu? Tidak bisa. Karena kaitannya dengan mendapatkan anak itu adalah haknya Tuhan. Tuhan mau memberi dengan cepat atau memberi dengan waktu lama itu ya kebijakannya Tuhan. Kita tidak bisa tidak bisa mengintervensi Tuhan. Nah, di sini pada setiap budaya perkawinan itu dianggap suatu yang sangat penting di dalam masyarakat. Kenapa? Karena pernikahan itu bukanlah masalah dua orang saja, dua orang yang menikah, namun menjadi masalah agama, menjadi masalah keluarga besar. Nah, contohnya apa, Pak? Ya tadi ketika saya sampaikan, nanti pernikahannya itu akan dibuat dengan adat apa. Lalu kemudian kalau misal contoh, mohon maaf ya, ketika kita melihat, mungkin kamu pernah melihat ada pasangan calon suami istri itu yang menikah beda agama. Nah ini ketika permasalahannya di beda agama, nanti juga akan dibicarakan secara musyawarah. Ini nanti akan dinikahkan dengan menggunakan agama A atau agama B. Itu nanti juga akan disinggung seperti itu. Dan ini juga pasti tentunya harus dimusyawarahkan. Tidak bisa kalau misalkan dalam pernikahan udah nggak usah pakai apa, nggak usah diberkati, atau tidak usah misalkan contoh, tidak usah misalkan diresmikan di catatan sipil. Nah, nggak bisa seperti itu, tetapi itu juga perlu yang namanya musyawarah. Lalu kemudian kaitannya tujuan dan dasar suatu pernikahan Kristen itu apa? Itu ada beberapa hal. Yang pertama, suatu pernikahan itu merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Artinya di sini pernikahan merupakan tata tertib yang suci yang diterapkan oleh Allah sejak penciptaan manusia. Sebagaimana yang tertera dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Di sana dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Lalu kemudian kalau kita lihat poin selanjutnya, cinta kasih Tuhan Yesus itu menjadi dasar pernikahan Kristen. Nah, itu kalau dilihat di mana Pak? Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Lalu kemudian dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Yang menjadi dasar kebahagiaan Kristen, dasar kebahagiaan pernikahan Kristen, keluarga Kristen, itu adalah cinta kasih Tuhan Yesus kepada gerejanya. Nah, suami dan istri itu dipanggil untuk saling mencintai. Secara apa? Secara timbal balik, secara total dan menyeluruh. Serta kemampuan untuk saling memberi dan menerima. Lalu kemudian poin yang C, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Nah, oleh karena itu kedua belah pihak, baik istri maupun suami, itu mempunyai tanggung jawab dan memberi sumbangan yang bermakna untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan suami istri. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya, misalkan kalian nih, misalkan contoh, suatu saat nanti ketika kalian akan menikah, ya kan? Ini suami istri itu ketika sudah menikah, ya kan? Ketika sudah menikah, sudah diberkati di gereja, sudah resmi, nanti pasti akan menyinggung begini. Nanti setelah kita menikah, itu nanti enaknya kita tinggal di mana ya? Apakah kita ngontrak? Apakah nanti kita beli rumah sendiri? Apakah nanti kita masih tetap ikut orang tua? Nanti kalau misalkan sudah menikah, bisa enggak, misalkan si istri mengatakan, bisa enggak nanti kita beli perabot rumah tangga sendiri? Nah, tujuannya apa tadi? Ya tadi, mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan suami istri. Jadi nanti kalau sudah menikah begitu, nanti tetap komunikasi secara intens itu pasti akan tetap dilakukan. Oleh siapa? Oleh suami istri, oleh keluarga, itu pasti akan intens dilakukan. Lalu kemudian poin yang di dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah itu dipandang sebagai apa? Sebagai suatu peraturan yang monogami. Karena monogami itu merupakan suatu refleksi dari kasih agape, yaitu kasih yang saling melayani tanpa pamrih dan eksklusif. Nah, ini realita duit tunggal, itu suatu kebahagiaan duniawi yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Sampai jauh ini adakah pertanyaan? Ada? Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Jelas kira-kira apa yang saya sampaikan? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Lalu kemudian ini katanya dengan yang ketiga itu. Kasih dalam keluarga Allah itu adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Pernikahan, nah, pernahkah kalian memperhatikan pasangan suami istri di jemaat? Mungkin begini, kalau realnya begini deh. Mungkin kamu pernah nggak melihat, atau kamu pernah nggak melihat di gerejamu itu ada pasangan suami istri yang maaf, secara usia beliau ini sudah lanjut usia. Tetapi mereka itu masih menunjukkan kesetiaannya dengan cara apa? Pergi ke gereja masing-masing, pergi ke gereja bersama-sama, maaf. Lalu kemudian melayani bersama-sama. Walaupun usia sudah 50 tahun, tapi masih tetap pengen melayani. Sebagai apa? Misalkan sebagai usher. Atau ingin melayani misalkan sebagai apa? Sebagai ini, misalkan contoh, kalau dulu di masa normal, kita melihat ada yang melayani sebagai ini, kantong kolektor tuh, di bagian kantong kolektor. Ada yang melayani bersama-sama di bidang yang wanita melayani di bidang PWK, yang laki-laki melayani di bidang komsel, laki-laki. Nah,
Mereka itu menunjukkan ketika kita melihat mereka kok masih bisa menunjukkan kesetiaan mereka. Nah, ketika kita melihat mereka, sebetulnya kita juga melihat bahwa ternyata pasangan suami istri yang sudah lama berumah tangga masih tetap adem ayem, masih tetap melayani. Itu berarti mereka juga bisa menjadi contoh teladan Kristen. Mereka menunjukkan bagaimana mereka dapat saling membantu, saling menunggu, peduli satu terhadap yang lain, bergembira bersama, saling mendukung dalam pelayanan. Nah, pasangan tersebut itu ternyata dalam realita itu membawa dampak yang besar. Di mana? Di jemaat, di dalam lingkungan rumah tangga, di masyarakat. Itu mereka membawa dampak yang besar. Nah, dengan demikian apa? Ketika mereka bisa setia sampai katakanlah sampai usia lanjut, mereka masih bisa setia. Itu mereka sudah belajar untuk menjadi berkat, menjadi contoh. Nah, dengan demikian pernikahan dalam keluarga yang dijiwai dan dihidupi oleh cinta kasih itu akan memancar keluar menjadi apa? Kesaksian yang menarik. Sebagai apa? Sebagai suatu pewartaan yang hidup kepada orang lain. Artinya tidak hanya sekedar jargoni. Ketika misalkan contoh, ayo kamu harus ke gereja, tapi ternyata orang tuanya tidak ke gereja. Nah, ini kan contoh kesaksian yang tidak hidup gitu loh. Dia mengatakan harus ke gereja, tapi dia sendiri nggak ke gereja. Dia mengatakan ayo belajar pelayanan, tapi dia sendiri tidak melayani. Nah, ketika orang melihat seperti itu, ya kan, ayo kamu harus ke gereja, tapi dia nggak gereja. Itu cepat atau lambat orang itu ketika memberikan nasihat apapun itu tidak akan berdampak pada orang yang dinasihati. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan nasihat itu dia akan mengatakan, orang itu kan hanya jargoni. Dia tidak bisa melakukan apa yang disampaikan. Tapi beda ketika orang itu mengatakan, ya kan, ayo kamu harus belajar melayani, belajar ke gereja dengan tidak terlambat. Yang mengatakan dia ke gereja tidak terlambat. Yang mengatakan tadi, yang mengatakan bahwa ayo kamu harus belajar melayani, dia pun juga melayani. Nah, ini yang saya maksud, menjadi contoh teladan, menjadi kesaksian yang hidup. Itu seperti itu. Contoh yang paling gampang saja. Pernah nggak kamu melihat di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita beraktivitas? Pak Rahmadi menyampaikan pada kalian, Darren, Tessa, Yoselin, Agung, kalian harus ikut PDS. Lalu kemudian dalam realitanya Pak Rahmadi tidak mencontohkan dengan baik. Pak Rahmadi tidak ikut PDS. Apakah kalian pernah menjumpai seperti itu? Pernah enggak? Pernah, Pak. Jadi gini, misalkan contoh begini, Pak Rahmadi bilang, Darren kamu harus ke PDS. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, di hari Jumat, Pak Rahmadi tidak ikut PDS sama sekali. Apakah seperti itu realitanya? Ayo, seperti itu enggak? Enggak, Pak. Artinya kan begini, ketika saya memberikan contoh pada kalian, saya pun juga belajar untuk memberikan tidak hanya sekedar contoh, tidak hanya sekedar nasihat, tapi saya pun juga belajar untuk melakukannya.
Saya menyampaikan pada kalian, kalian harus ikut PDS. Saya pun juga belajar untuk bisa memberikan contoh yang baik dengan cara apa? Saya ikut PDS. Itu yang saya maksudkan. Sampai jauh ini ngerti kira-kira apa yang saya maksudkan? Ngerti kira-kira? Tessa, Yoselin, Francisca, ngerti apa yang saya sampaikan? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Nah, lalu kemudian kita sampai lanjut selanjutnya. Tuhan itu memberikan kodrat manusia, memberikan kodrat manusiawi pada laki-laki dan perempuan, dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam persekutuan. Di dalam pernikahan ada perjanjian antara suami istri yang dipilih secara sadar. Artinya di sini pernikahan Kristen itu adalah merupakan pernikahan yang eksklusif, unik, untuk hidup dalam kesetiaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan, sesuai dengan rencana Allah dan Sang Pencipta. Nah, keluarga Kristen menjadi pewarta, dimulai sejak tahapan persiapan pernikahan sebagai suatu perjalanan iman. Hal ini sebagai apa? Sebagai suatu kesempatan. Semakin memperdalam imannya dan bebas menerima panggilan Kristus untuk apa? Mengikutinya dalam hidup berkeluarga. Jadi ketika kita lihat dalam peristiwa hidup sehari-hari, suka, duka, untung, malang, sehat, sakit, itu kan ketika sudah menikah ya itu nanti akan ngikuti itu. Dalam suka duka ya ditanggung bersama-sama. Ketika ada yang sakit, yang satu ikut merasakan. Ketika suami mendapatkan kebahagiaan, misalkan contoh kebahagiaannya apa? Misalkan contoh mendapatkan kebahagiaan promosi jabatan, istri pun juga nanti akan mengikuti, akan merasakan kesenangannya. Nah, Allah mendatangi mereka untuk apa? Untuk menyampaikan dan undangan agar mengambil bagian dalam cinta kasih Kristus. Keluarga dipanggil untuk apa? Untuk menjadi suatu komunitas yang mewartakan kabar baik atau Injil. Dengan demikian setiap anggota keluarga menjadi penerima sekaligus apa? Menjadi pewarta Injil. Dengan demikian para anggota itu maksudnya misalkan tadi orang tua, terus kemudian anak, ya kan? Di sini kita lihat konteksnya orang tua tuh. Tidak hanya mewartakan Injil pada anak-anaknya, namun juga seharusnya terbuka untuk apa? Menerima Injil dari anak-anaknya. Artinya dengan kata lain begini, ketika dalam satu keluarga, di situ sudah ada ayah, ibu, anak. Ada kalanya nanti ketika ayah memilih keputusan, ada kalanya ayah itu memilih dengan cara yang tidak tepat. Ada kalanya kadang dalam realitanya, dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya ayah bisa berbuat salah, ibu bisa berbuat salah. Lalu kemudian kalau sudah seperti itu, ya orang tua itu harus mau dan terbuka untuk apa? Untuk menerima Injil dari anak-anaknya. Artinya menerima nasihat dari anaknya. Ya kan? Mau menerima kritikan dari anaknya. Itu seperti itu. Nah, tadi kan saya singgung tuh kaitannya dengan komunikasi. Ketika seseorang itu sudah memantapkan diri untuk menjadi satu daging, memantapkan diri untuk bisa diberkati dalam pernikahan. Nanti pasti orang tersebut, suami istri tersebut, itu pasti tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi dalam tanda kutip. Di sini kita bahas tuh, pentingnya komunikasi dalam keluarga. Setiap orang itu ingin memasuki suatu kehidupan yang bahagia dan saling mencintai, memiliki relasi yang dekat dan akrab dengan pasangannya.
Nah, keinginan tersebut itu sangat indah, tetapi untuk mencapainya itu tidak mudah. Kenapa? Karena dalam kenyataannya banyak keluarga yang mengalami kegagalan, kekecewaan. Untuk apa? Untuk mewujudkan keinginan tersebut. Kalau kamu lihat di luar sana, ada keluarga yang mohon maaf bercerai hanya gara-gara apa? Terlalu sering miskomunikasi. Kadang di sekitar kita dapat kita jumpai banyak pernikahan yang mengalami masalah serius dan berakibat pada perceraian. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Salah satu alasannya itu karena suami istri tidak berkomunikasi dengan baik. Nah, oleh karena itu siapapun yang akan memasuki pernikahan Kristiani seharusnya mendapatkan pembekalan dan dipersiapkan berkaitan dengan komunikasi. Mungkin pada awal pernikahan semua terasa mudah dan menyenangkan, sehingga kekurangan dan kelebihan itu bisa saling melengkapi. Namun demikian, keadaan tersebut seringkali tidak berlangsung lama. Pada beberapa kasus kita melihat ketika keluarga tersebut itu dianugerahi seorang anak dari Tuhan. Nah ini, permasalahan mulai timbul nih. Perhatian kepada pasangan mulai terbagi. Sang anak sibuk merawat anak dalam rumah tangga, sedangkan sedangkan sang ayah sibuk bekerja keras. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Tanpa disadari, lama-kelamaan relasi mereka semakin renggang dan komunikasi mulai ada masalah. Contohnya apa, Pak? Contohnya, satu, mereka hidup dalam dunia mereka masing-masing antara ayah, ibu, dan anak. Jadi ayah sibuk kerja dari pagi sampai malam tuh, sehingga terus kemudian ketika makan itu kadang nggak sempat makan di luar. Ibu nggak sempat masak, lalu kemudian ya udah langsung kerja. Anak nggak diperhatikan, pagi nggak ada makanan yang ada di rumah. Lalu kemudian sore ibu belum pulang, bapak belum pulang. Ya udah, terus kemudian mereka hidup di dunia masing-masing. Terus kemudian bicara dari hati ke hati mulai berkurang, mulai kurang dilakukan. Pak, contoh bicara dari hati ke hati itu misalkan contohnya gimana sih Pak, yang paling simpel, yang paling gampang misalkan gimana contohnya? Gimana Deren, contohnya Deren? Kaitannya bicara dari hati ke hati mulai kurang dilakukan, itu contohnya misalkan yang paling gampang apa sih? Kejadian apa sih? Hal apa sih misalkan? Jadi dari hati ya apa Pak? Bicara dari hati ke hati mulai kurang dilakukan. Nah ini contoh, bicara dari hati ke hati itu contoh yang paling gampang dilakukan itu misalkan pada saat momen apa sih? Pada saat kejadian apa sih? Pada saat kegiatan apa sih yang bisa dilakukan misalkan? Kira-kira apa? Dalam kehidupan kamu sehari-hari aja untuk membangun komunikasi yang paling gampang. Itu caranya gimana sih? Adain waktu khusus keluarga itu Pak. Oke. Misalkan apa? Misalkan waktu khusus keluarga misalkan apa? Misalkan kalau waktu libur gitu hari Sabtu kan ayah pulangnya agak gasik. Oke. Nggak kerja itu kadang keluar gitu cari tempat makan sambil ngobrol atau keluar kota. Oke. Terima kasih. Kalau Francisca, kira-kira apa? Agung, Gimana Pak? kalau Francisca, bagaimana caranya bisa membangun komunikasi yang paling gampang? Atau membangun relasi yang paling gampang itu contohnya gimana sih? Sehingga Mungkin gimana no? Contohnya gimana? Supaya mungkin itu Pak. Gimana? Gimana misalkan? Mungkin mengajak ngobrol Pak. Oke, ngajak ngobrol. Bisa nggak misalkan saat ada
Agung, bisa nggak saat misalkan contoh ada permainan game sepak bola itu? Kemarin, ada Pak, bisa Pak. ketika sepak bola, lalu kemudian ayah dan anak lihat bareng sambil makan popcorn, terus kemudian ngobrol, Gum, kamu di sekolah itu kamu gimana, bisa ngikutin enggak? Sambil liatin, sambil bicara sama papa. Bisa Pak, bisa. Ada keluhan enggak? Ada permasalahan enggak? Ada kendala enggak di sekolah? Enggak ada Pak. Nah, itu contoh tuh. Contoh hal-hal yang bisa dilakukan. Bicara dari ke hati dengan cara yang simpel. Tapi tadi ketika komunikasi kurang, ketika relasi menjadi renggang, akibatnya apa? Bicara dari hati ke hati itu mulai berkurang dilakukan. Ya udah sibuk di dunia masing-masing. Quality time itu misalkan contoh pergi keluar bersama, itu kan contohnya. Atau lihat TV bersama-sama, sehingga terus kemudian muncul obrolan-obrolan yang lucu, yang seru. Obrolan-obrolan kecil ini nanti bisa menjadi diskusi. Nah, itu seperti itu. Lalu kemudian poin yang ketiga, ketika komunikasi ini mulai renggang, itu nanti akan terjadi masalah-masalahnya apa? Yang ketiga, selisih paham dan salah tafsir itu meningkat. Dan akibatnya apa? Itu menjadi suatu pertengkaran. Contoh, Yoselin pulang dari sekolah itu terus kemudian lupa menyampaikan izin ke orang tua. Tiba-tiba jam 8 Yoselin baru datang. Nah, ini papahnya tidak diberitahu. Ketika papa tidak diberitahu, terus kemudian papa telepon pihak sekolah. Pak, mohon maaf izin bertanya, kegiatan sekolah itu selesai sampai jam berapa ya Pak? Oh, kegiatan sekolah itu kalau PTMP selesai sampai pukul 9.30. Lalu kemudian dilanjutkan kembali belajar dari rumah. Udah Pak, selesai. Lah tapi anak saya pukul 19 kok belum datang ya Pak? Kok belum pulang ya? Apakah masih ada kegiatan di sekolah? Nah, ini contoh nih. Harusnya itu ketika Yoselin akan ada kerja kelompok di rumah teman, atau akan misalkan contoh akan ada tugas observasi, harusnya Yoselin bilang dulu kepada siapa? Kepada mama, papa. Agar apa? Agar tidak terjadi selisih paham, tidak terjadi salah tafsir. Taunya Yoselin itu main, padahal Yoselin sedang mengerjakan tugas. Tugasnya apa? Misalkan contoh ya tadi, misalkan mengamati lingkungan, kaitannya dengan mapel biologi. Kalau misal kalian di kelas IPA, kalau di kelas IPS, misalkan pengamatan di mana? Pengamatan di misalkan pengamatan di koperasi misalkan. Tidak harus datang, apalagi kalau misalkan kita lihat di masa-masa pandemi ya jelas itu tidak bisa dilakukan. Nah, pengamatannya kan bisa melalui virtual, itu seperti itu. Jalan-jalan secara virtual. Lalu kemudian poin yang selanjutnya apa? Gangguan dari luar, dari keluarga, lingkungan. Terus kemudian kekecewaan yang dipendam. Nah, kekecewaan yang dipendam ini dari hal tersebut itu nanti bisa meledak. Kalau kekecewaan sudah dipendam, meledak, terus akibatnya apa? Jadinya apa? Kepahitan. Nah, kalau tidak diselesaikan, tidak menemukan jalan untuk menyelamatkan keluarga, terus kemudian apa yang terjadi? Mereka akan jatuh pada kepedihan pernikahan. Lalu kemudian salah satu solusi untuk memecahkan masalah relasi tersebut adalah dikembangkannya suatu komunikasi. Melalui komunikasi, segala masalah dapat dihadapi, bahkan dapat diatasi secara bersama-sama. Nah, komunikasi
ada suatu proses antara siapa? Dua orang atau lebih untuk memberikan informasi dan menerima informasi sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Itu definisi dari komunikasi. Sampai jauh ini jelas? Adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan sampai jauh ini? Nah, beberapa aspek pendukung komunikasi antara lain A. Hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Hal yang penting menyangkut sikap, kepedulian, mementingkan pasangan, mau menyediakan waktu, mau menerima, mau mendengarkan. Dalam konteks ini, hubungan lebih penting daripada prestasi. Contoh, mungkin kamu pernah lihat tuh, papa kamu itu pulang kerja jam katakanlah lembur tuh ya, jam 8 malam. Saya yakin pasti akan sangat capek. Tapi ketika papamu pulang kerja sudah capek, kita lihat mamah kamu dengan senang hati menyiapkan air panas untuk mandi beliau. Dengan senang hati, misalkan contoh, menemani beliau untuk bersantai sejenak, bercanda sejenak. Ini kaitannya dengan apa? Menyediakan waktu. Kadang ada di luar sana itu ketika suami sudah capek bekerja, ya udah dibiarkan aja. Mau mandi silahkan, mau makan silahkan, mau enggak silahkan. Itu ada kadang di luar sana ada seperti itu juga. Hal yang menyangkut, yang poin B, menyangkut masalah keluarga itu perlu dibicarakan bersama. Diharapkan pada akhirnya apa? Terjadi suatu kemufakatan atau paling tidak saling pengertian. Nah, masalah hubungan antara orang tua dan sanak saudara, masalah ekonomi keluarga, masalah pekerjaan, pendidikan anak, kegiatan dalam masyarakat, penghayatan tentang agama, hobi, itu juga harus dibicarakan. Sampai jauh ini apakah kira-kira mengerti apa yang saya sampaikan? Jelas kan? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Tessa, Cecilia. Nah, jadi ternyata untuk kaitannya dengan pernikahan dalam perspektif Kristen itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak bisa terus kemudian ketika kita suka dengan seseorang lalu kemudian kita datang ke gereja, Pak Pendeta, saya ingin diberkati. Udah selesai. Tidak hanya cukup segitu. Tapi ternyata ada hal yang harus dipersiapkan dengan baik. Ada hal yang harus dibicarakan. Termasuk kaitannya dengan dalam hal masalah komunikasi. Seperti itu. Oke, saya berikan sesi untuk bertanya. Kaitannya dengan masalah, mungkin bisa kamu sharing permasalahan yang terjadi di luar sana. Misal contoh, hal-hal yang mungkin kamu amati. Apakah ada pertanyaan sampai sejauh itu? Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Ada? Pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelaskah? Kaitannya dengan video pembelajaran, itu nanti kalian bisa buka di GCR. Itu nanti kalian bisa buka. Di situ terkait dengan materi, terkait dengan bahan, terkait dengan video-video, itu nanti kalian bisa lihat di GCR kalian. Jadi para mati tidak menyampaikan di sini karena kaitannya dengan keterbatasan waktu. Itu mungkin seperti itu. Apabila tidak ada pertanyaan, nanti silahkan Tessa tunjuk satu temanmu
untuk pimpin dalam doa. Agung, Pak. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa memahami pembelajaran dari Pak Rahmat Tuhan. Dan terima kasih atas siang ini Tuhan, masih bisa memberikan kami kesehatan agar mengikuti pembelajaran ini Tuhan. Berkati juga guru-guru yang telah mengajar kami Tuhan, agar diberkati hidupnya. Dan kita mau mengakhiri pembelajaran agama Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, pembelajaran pada sesi kali ini saya akhiri. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suspeni telah berkenan gabung di pembelajaran kita. Apakah ada masukan, Bu?